Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sonib dengan NIM 612012368, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen. Ada beberapa materi yang telah diberikan dari awal kuliah hingga akhir, yang dimana saya pada kesempatan hari ini untuk meresum materi-materi yang telah dipelajarkan dari awal hingga akhir. Materi yang pertama di sini ada dalam era globalisasi, interaksi antar budaya menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan hubungan antar individu dari berbagai latar belakang budaya. Namun, perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, sehingga pemahaman komunikasi antar budaya menjadi krusial untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Pengertian budaya adalah didefinisikan sebagai sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, agama, seni, dan adat istiadat. Pemahaman yang mendalam tentang budaya sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Pengertiannya di sini ada mempelajari ilmu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya membantu individu mengatasi kesalahpahaman yang sering terjadi akibat perbedaan bahasa, nilai, dan norma. Dengan pemahaman ini, individu dapat beradaptasi dengan berinteraksi dengan lebih baik sehingga mengurangi potensi konflik. Kesimpulannya adalah pemahaman yang mendalam tentang budaya dan komunikasi antar budaya sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di era globalisasi. Mengatasi hambatan dalam komunikasi dapat meningkatkan kerjasama dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Penting bagi individu dan organisasi untuk menggambarkan keterampilan komunikasi antar budaya melalui pendidikan dan pelatihan. Materi kedua di sini ada materi etika dan teknologi dalam komunikasi, yaitu membahas pentingnya etika dalam komunikasi, terutama dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah ringkasan dari beberapa poin utama. Poin yang pertama di sini ada etika komunikasi umum. Etika komunikasi mencakup kejujuran, keharmonisan hubungan, dan konsisten antar pasien verbal dan nonverbal. Penting untuk menghindari kecurangan dan memperlihatkan cara kita berinteraksi dengan orang-orang lain. Poin yang kedua di sini ada etika dalam email. Etika dalam email adalah berkomunikasi melalui email. Penting untuk menggunakan subjek yang jelas, menulis pesan yang singkat dan jelas, serta menghindari bahasa yang tidak sopan atau kasar. Poin yang ketiga di sini ada etika dalam konferensi video. Etika komunikasi dalam konferensi video meliputi memastikan konteks internet yang stabil, menggunakan perangkat yang memadai, dan menggunakan bahasa yang sopan. Poin yang keempat di sini ada etika dalam media sosial.
peningkatan pengetahuan generasi muda tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar penting ini mencangkup mengingatkan kesadaran, menggambarkan keterampilan dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku baik di dunia digital. Poin yang kelima atau yang terakhir di sini ada pentingnya pendidikan etika. Pentingnya pendidikan etika adalah tentang etika komunikasi sangat penting untuk membantu individu berperilaku baik dan bertanggung jawab dan interaksi mereka di dunia digital. Materi yang ketiga di sini ada materi dalam dokumen ini membahas tentang surat bisnis yang merupakan alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan dalam dunia bisnis. Surat bisnis dibagi menjadi dua jenis bagian, formal dan informal. Struktur surat bisnis terdiri dari beberapa elemen pentingnya, yaitu poin yang pertama di sini adalah kepala surat, yang dimana kepala surat menyertakan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan logo perusahaan jika ada. Poin yang kedua di sini adalah tanggal penulisan surat, dan yang ketiga di sini ada alamat penerima, nama jabatan, nama perusahaan, dan alamat penerima. Poin yang keempat di sini ada alamat penerima. Poin yang keempat di sini ada salam pembukaan, contohnya kepada yang terhormat Bapak Ibu. Poin yang kelima di sini ada isi surat terdiri dari paragraf pembuka menyiapkan tujuan surat. Yaitu selanjutnya di sini ada paragraf inti menjelaskan informasi atau permintaan secara terperinci. Selanjutnya di sini ada paragraf penutup menyimpulkan dan menyampaikan harapan atau tindakan selanjutnya. Poin yang keenam di sini ada salam penutup. Contohnya hormat kami atau salam sukses. Poin yang ketujuh di sini ada tanda tangan nama dan jabatan pengirim serta nama perusahaannya. Nomor 8 di sini ada lampiran sebutan dokumen tambahan yang dilampirkan jika ada. Materi yang keempat di sini ada materi dalam dokumen tersebut membahas tentang fungsi dan struktur proposal serta unsur-unsur yang harus ada dalam penyusunannya. Berikut adalah ringkasan dari materi fungsi proposal. Proposal memiliki beberapa fungsi penting antara lain. Yang pertama di sini ada melakukan penelitian terkait agama, sosial dan budaya dan ekonomi. Poin yang kedua di sini ada mendirikan surat usaha. Poin yang ketiga mengajukan tender kepada berbagai lembaga. Poin yang keempat mengadakan acara tertentu seperti perayaan, pelatihan, perlombaan dan seminar. Poin yang kelima di sini mengajukan dana kepada lembaga untuk bantuan acara atau pengembangan daerah. Struktur proposal yang baik mencakup beberapa bagian yang penting, yaitu diantaranya ada 6. Yang pertama judul proposal, yang kedua latar belakang, dan yang ketiga nama kegiatan, yang keempat tema kegiatan, kelima tema kegiatan, dan yang keempat tema kegiatan, kelima tujuan kegiatan, dan yang terakhir atau yang keenam landasan kegiatan. Unsur-unsur proposal. Agar proposal dapat disetujui harus ada
urusan-urusan berikut. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur proposal. Agar proposal dapat disetujui harus ada unsur-unsur berikut. Yang pertama di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan, dan yang kedua ada saran kegiatan, yang ketiga susunan panitia, dan yang keempat susunan acara, yang kelima rancangan anggaran biaya, keenam penutup, dan yang terakhir yaitu pengesahan. Dokumen ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menyusun proposal yang efektif dan memenuhi kriteria yang perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Materi yang kelima di sini ada membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Definisi laporan adalah dokumen yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Lebih tinggi, laporan harus akurat, lengkap, objektif, dan disusun secara sistematis. Tujuan fungsi laporan sebagaimana saran komunikasi antara pembuat laporan dan penerima, berfungsi untuk pertanggungjawaban, pengawasan, penyampaian informasi, pengambilan keputusan, kerjasama, serta pengembangan ide. Syarat laporan yang baik harus benar, lengkap, dan tegas, konsisten tanpa waktu, dan diterima oleh pihak yang sesuai. Materi yang keenam di situ ada teknologi dalam komunikasi, yang dimana teknologi dalam komunikasi membahas pengertian teknologi komunikasi atau cara mempermudah manusia untuk bertukar informasi seperti email, internet, telepon, dan yang lainnya. Jenis teknologi komunikasi tertulis di Word, desktop, dan yang lainnya juga. Komunikasi lebih efektif, cepat, lisan, telepon, video, konferensi, dan VoIP mempermudah percakapan jarak jauh. Kesimpulannya dari semua materi yang saya telah bacakan, yaitu kesimpulannya teknologi komunikasi membawa banyak manfaat, tetapi penggunaannya harus bijak untuk menghindari dampak negatif seperti ketergantungan atau risiko keamanan. Mungkin hanya itu yang saya bisa paparkan dari semua materi dari awal hingga akhir, itu yang saya bisa resum. Selanjutnya terima kasih kepada teman-teman. Syukur kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.